Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, media saat ini mengalami disrupsi. Menurut survei, media saat ini mengalami perkembangan teknologi dan digitalisasi tercepat di tengah pandemi. Menurut Wakil Pemimpin Redaksi TV One Toto Suryanto, dalam kuliah tamu bertema Manajemen Industri Media di Era Digital yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya secara virtual, media memiliki 3 komponen utama. Sekilas mengenai kehidupan media saat ini, saya memang mencoba menggambarkan bahwa kehidupan media ya, tak terkecuali sebagaimana kehidupan dunia industri yang lain, memang menghadapi satu keadaan yang luar biasa, khususnya setelah terjadi yang namanya pandemi. Sejak Bapak Presiden mengumumkan tanggal 2 Maret 2 tahun yang lalu bahwa Indonesia kemasukan namanya virus corona, memang situasi menjadi serba sulit. Ya. Situasi menjadi serba tidak menentu, bahkan boleh dibilang inilah satu perjalanan paling menyedihkan dalam konteks media ya, karena perubahannya begitu dahsyat, dampaknya secara manajerial, secara ekonomi juga sangat besar, sehingga kemudian ada perubahan juga di dalam pola kerja, ada perubahan juga di dalam pola masyarakat menyaksikan atau menikmati media dan sebagainya. Jadi itulah kemudian menjadi satu alasan media harus melakukan satu perubahan yang ya secara otomatis harus dilakukan. Ya. Istilah disrupsi apalagi makin mengerikan. Ada disrupsi di mana perkembangan teknologi begitu cepat, digitalisasi begitu cepat, ditambah dengan pandemi yang kemarin terjadi, itulah mempercepat yang namanya proses bagaimana disrupsi media itu terjadi. Media sebetulnya pada dasarnya itu hidup dengan satu kondisi yang pertama, dia padat karya. Padat karya itu artinya tenaga di dalam sebuah organisasi perusahaan media itu begitu banyak orangnya, apalagi kalau yang namanya televisi ya. Kalau dulu waktu di radio, saya satu institusi radio itu hanya paling 30 orang, 30 orang, semuanya lengkap dengan tenaga administrasi, bahkan operator dan lain-lain. Demikian juga di koran. Koran agak lebih besar lagi karena menyangkut jumlah orang yang mesti ke lapangan dengan jalur sirkulasi yang memang berupa fisik yang mesti disirkulasikan. Nah, di dunia televisi ini lebih lagi. Padat karya adalah syarat pertama dulu yang harus kita penuhin, karena padat karya itu terdiri banyak hal. Orang kalau liputan TV itu dia pergi, nggak zaman waktu di koran saya naik sepeda motor gitu. Tapi ketika jadi reporter TV itu bawa kameramen, ada kameramennya berarti, kemudian ada mobilnya yang mengantar kita bertiga keliling. Artinya itu sudah 3 orang untuk satu tim. Yang kadang-kadang hasil produksinya itu tidaklah sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Dia bisa pergi seharian hanya untuk dapat 1 menit atau 2 menit berita. Ya, itu kondisi yang seperti itu. Belum lagi ditambah tenaga lain untuk proses editing dan lain-lainnya. Dan ini akan menyita banyak tenaga. Nah, yang kedua, di televisi umumnya atau media secara umum sebetulnya adalah padat modal. Modal ini artinya adalah baik yang namanya indirect cost maupun direct cost. Indirect cost itu kan sudah otomatis ya kan, tapi direct cost itu adalah menyangkut operasional sehari-hari. Misalkan mendadak ada gunung Semeru meletus misalnya terbaru, kita akan mesti memberangkatkan tim yang begitu besar, membawa SNG dan lain-lain, bahkan kemudian harus menginap di tempat yang mungkin agak mahal karena situasi di sana, mungkin karena keadaan gitu sehingga menjadi lebih mahal. Dan yang terakhir saya kira pada teknologi, dan pada teknologi ini kalau pada posisi sebelum pandemi memang ini relatif bisa terjaga karena perbaruan atau pemutakhiran energi teknologi itu bisa kita lakukan dalam periode waktu yang sudah kita bisa perkirakan. Misalnya kamera
kamera kita beli saat ini, kemudian bisa kita pakai paling 5 tahun is okay, no problem ya. Demikian juga yang lain. Belum lagi sistem kerja di dalam, kalau di redaksi ada ruang redaksi, dan kalau di tempat lain kayak produksi program itu juga banyak hal komponen yang mesti kita bisa siapkan. Tetapi saat ini dengan kondisi disrupsi tadi itu banyak yang kemudian terkikis. Soal teknologi, sekarang makin maju teknologi, maka implikasi yang pasti adalah kemudian kepada 2 hal. Yang pertama soal penggunanya. Jadi satu teknologi yang dulu bisa atau membutuhkan tenaga kerja 2 atau 3 orang. Sekarang satu teknologi baru, alat baru, itu jangan-jangan malah nggak perlu orang. Gitu. Kita set up aja langsung. Artinya udah berkurang tuh posisi padat karya. Nah, demikian juga modal ini menjadi tambah. Kenapa? Harga teknologi itu harus dibayar sedemikian rupa dengan ya tahu sendiri kondisi pembelian alat atau teknologi baru itu kan nilainya tidak rupiah, nilainya di mata uang dolar gitu. Nah, dari 3 komponen ini, sekarang kemudian mereka seperti bergelut. Etika atau norma dalam kehidupan masyarakat saat ini cenderung diremehkan karena tidak memiliki sanksi yang mengikat atau hukum badan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yudi Purnomo, anggota dari Satgasus Anti Korupsi Polri, dalam webinar Etika Profesi Insinyur Fakultas Teknik UB. Kalau kita berbicara etika, ya tentu banyak sekali ya saat ini orang, kita lihatlah dari pemberitaan media, banyak yang meremehkan etika gitu. Cuman etik gitu kan. Apa itu etika gitu kan. Kemudian, etika nggak ada sanksi badan buat saya gitu kan. Sanksi badan maksudnya penjara kah, ya kan. Atau bahkan sanksi denda kah. Gitu. Sehingga banyak orang meremehkan etik gitu kan. Padahal etik itu penting. Kenapa? Karena dia adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik itu suatu individu maupun suatu kelompok ya dalam mengatur tindakan atau perilaku. Dengan kata lain, pengertian ini disebut juga sebagai sistem nilai di dalam hidup manusia, baik perorangan maupun bermasyarakat. Pada masa lalu etika itu tidak dinormalkan seperti sekarang, tertulis gitu ya, setiap instansi punya, setiap profesi punya, termasuk kan insinyur ya, setiap instansi punya, polisi punya, KPK punya gitu kan, auditor punya gitu. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai berkembang bahwa etika itu harus dibukukan ya, dan menjadi bagian dari hukum dalam tanda kutip gitu ya. Pemirsa, konflik sengketa lahan karena penguasaan sumber daya alam dan lingkungan oleh beberapa pihak kerap terjadi. Pihak-pihak yang berkepentingan atas sumber daya alam bertambah banyak. Regulasi kebijakan tata guna lahan dan perizinan serta dinamika pasar komoditas memperkeruh persoalan sengketa. Berbagai jalan keluar penyelesaian kerap ditempuh, salah satunya adalah melalui mediasi. Mediasi dianggap cara yang tepat karena dapat mempertemukan beberapa pihak yang berkonflik. Dalam perkembangannya, pihak-pihak yang berkepentingan atas sumber daya alam bertambah banyak dan beragam. Jadi kalau dulu hanya ada masyarakat, kemudian sekarang ada perusahaan juga bermacam-macam, populasi juga meningkat, kemudian sementara kita tahu lingkungan dan sumber daya alam itu bagaimanapun terbatas ya. Kenapa perlu mediasi adalah perlu sedikit menyeimbangkan kekuatan ya. Kita bilang tadi di dalam perundingan posisi atau kekuatan itu pasti berpengaruh, dan ini yang perlu dikendalikan oleh mediator. Jadi karena ketika para pihak macet di dalam persoalannya,
peran orang ketiga mediator itu bisa sangat membantu. Nah, kemudian peran mediator. Nah, kalau kita akan memediasi, kita perlu memahami betul peran kita ya. Jadi yang peran-peran yang perlu dilakukan, pertama adalah menciptakan prakondisi perundingan. Artinya kalau hubungan itu buruk, kalau orang masih marah, kalau tidak ada informasi yang cukup, maka kalau orang berunding atau masuk ke ajang mediasi, kita jangan harap bisa mencapai hasil yang baik ya. Jadi prakondisi mediasi itu perlu diciptakan oleh mediator. Pemirsa, Kota Malang sebagai sentra pendidikan yang didatangi oleh pelajar dari berbagai daerah di Indonesia menjadikan Kota Malang tempat bertemunya berbagai elemen budaya dan tradisi. Toleransi dan saling menghormati serta rasa cinta tanah air di kalangan anak usia muda milenial menjadi salah satu target pemerintah Kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Keberagaman Kota Malang ini sepertinya sebuah menjadi miniaturnya Indonesia, karena mahasiswa dari Sabang sampai Merauke juga ada di Kota Malang, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Malang, khususnya Bagesbang. Bagaimana warga Kota Malang, orang-orang yang sedang bekerja di Malang, anak-anak muda, mahasiswa yang ada sedang kuliah di Malang, harus tetap mempunyai rasa cinta tanah air. Nah, ini adalah sekali lagi tantangan tersendiri, dan upaya-upaya Kota Malang, Bagesbang khususnya, dalam hal ini kita ada Instagram ya, kita ada IG yang memang menjadi sarana kita, media sosial kita terkait bagaimana kita menciptakan rasa cinta tanah air. Di samping itu juga media sosialnya pemerintah Kota Malang juga selalu kita arahkan ke sana supaya kaum milenial ini menjadi lebih paham terkait dengan bagaimana kita memahami terkait dengan rasa cinta tanah air. Dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana kaum milenial ini juga bisa memanfaatkan teknologi ini dengan tepat dan benar. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan, dan khusus untuk tahun ini ya, di tahun 2022 ini Bagesbang mengadakan lomba. Lombanya ini lomba film pendek dan TikTok. Pemirsa, materi jurnalistik menjadi salah satu materi kuliah yang diberikan oleh Prodi Sastra Cina FIBUB kepada para mahasiswanya. Materi ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa ketika nanti terjun menjadi jurnalis media. Dia Ayu Wulan, dosen Sastra Cina UB, menjelaskan bahwa materi ini diberikan karena bahasa Cina secara umum beda dengan bahasa Cina untuk jurnalistik, sehingga mahasiswa dibekali materi tersebut. Kemudian kami juga ada mata kuliah yang menunjang pekerjaan nanti ya. Misalnya mata kuliah bahasa Cina untuk pers, jurnalisme Mas, untuk jurnalisme. Karena kenapa kita ngasih mata kuliah jurnalisme itu, bahasa Cina pers itu, karena kami melihat bahwa di Jawa Timur itu kan sudah ada koran berbahasa Cina. Nah, itu berarti kan mahasiswa paling tidak sudah dimodali begitu mengenai jurnalisme yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Mandarin itu seperti apa ya. Seperti yang Mas Udik tahu kan, kalau bahasa pers sama bahasa yang bukan pers kan beda gitu Mas ya.
Pemirsa, listrik saat ini menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan berumah tangga maupun industri. Hampir sebagian besar peralatan rumah tangga, perkantoran hingga industri menggunakan tenaga listrik. Pemakaian listrik menjadi salah satu pengeluaran dalam rumah tangga dan industri yang perlu diatur agar tidak membebani keuangan. Kondisi ini mengilhami Maulana Derifato Ahmad, alumni Vokasi UB, untuk kemudian merancang alat yang mampu menghemat listrik. Berawal dari Olimpiade Vokasi Indonesia atau Olimpiade 2019, saya membuat smart class. Di situ salah satu fiturnya adalah penghematan listrik atau efisiensi energi. Dari situ saya melihat bahwa isu penghematan energi atau efisiensi energi belum terselesaikan. Dari situ menjadi tantangan untuk saya menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang akan kita buat. Dari serangkaian pencapaian tersebut, sudah saatnya untuk solusi ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kita mulai dari masuk entrepreneur dan masuk ke inkubasi bisnis. Pemirsa, stigma masyarakat terhadap pasien dengan kesehatan jiwa atau ODGJ masih menjadi hambatan dalam mempercepat penanganan terhadap mereka. Dari hasil riset dosen Fikes UB, Heni Dwi Windarwati, terdapat dua stigma yang masih kuat dalam masyarakat. Yang pertama, stigma bahwa pasien jiwa sulit disembuhkan sehingga tidak perlu ditangani secara maksimal, dan yang kedua adalah stigma sikap untuk mengucilkan pasien dari lingkungan mereka. Kalau kita bicara keswa itu orang akan bicara gini, ngapain sih ngurusin keswa? Jadi apa yang bisa saya tarik, Pak? Stigma masyarakat terhadap kesehatan jiwa itu masih sangat tinggi. Kalau ada saudara kita, teman kita yang gangguan jiwa, orang berpikirnya nggak akan bisa sembuh, Pak. Tapi saya dari hasil riset yang saya lakukan, bahkan saya bersama dengan teman-teman itu bisa membuktikan ternyata teman-teman itu kalau kami menyebutnya adalah konsumen jiwa sehat ya, atau ODGJ tadi yang sudah bagus, sudah sehat, itu mereka kalau dilakukan tata laksana yang baik, didampingi dengan baik, ternyata banyak yang berprestasi, Pak. Bahkan studinya bisa sampai studi yang sangat tinggi, kemudian keberfungsiannya di masyarakat juga sangat bagus gitu. Nah, stigma ini juga sangat kuat sehingga kadang-kadang masyarakat itu nggak percaya kalau ini kalau diobati akan baik, kalau dirawat dia akan jadi baik, mereka begitu. Belum lagi masyarakat kita seringkali mengucilkan, Pak Sidik. Jadi kalau sudah kayak gitu dikucilkan. Jadi kalau dari saya pribadi, analisis berdasarkan riset kami, sebenarnya yang berat itu adalah pengelolaan keluarga dan masyarakat. Bersedekah merupakan amalan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada para umatnya. Menurut Ketua PPA UB Dr. Husnul Fatoni, bersedekah berdasarkan sabda Nabi Muhammad dapat dilakukan dengan memberikan kepada orang yang menjadi tanggungnya. Rasulullah juga memberi motivasi al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda liman ta'ala wa khairus sadaqati an-durri wa ma yastafif yu'ifahullahu wa ma yastafni minhu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggungan, orang yang terdekat kita, kerabat karib kita. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya, berarti berlebih daripada mubazir, akan bernilai apabila disedekahkan. Barang siapa menjaga kehormatan diri, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati, makna ayat dan hadis yang saya tampilkan tadi merupakan teologi ta'awun, bahwa orang hidup itu harus mengasah watak simpati, empati, dan altruistik.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.